Bab 459. Charlie berada di gerbang Aurousil College of Finance and Economics saat ini, dan Aosue memegang lengannya dengan penuh kasih. Pak Wade, kamu sangat luar biasa. Begitu banyak dari kita yang tidak berguna untuk membujuk Yue Sheng begitu lama, jadi kamu hanya mengatakan beberapa patah kata padanya, dan dia segera mengetahuinya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, mungkin setelah melompat ke danau, dia menyadari betapa berharganya hidup. Orang-orang hanya akan melihat beberapa masalah mereka sendiri saat mereka putus asa. Aosue mengangguk berulang kali, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Mr. Wade, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena kamu, Yue Sheng mungkin telah cupet. Charlie berkata, jangan khawatir, dia akan menghadapi kehidupan secara positif dan optimis di masa depan. Usai berpidato, Charlie mengingatkan, kamu juga harus hati-hati juga, dan kalau nanti ketemu pacar, jangan sampai tertipu seperti Umbak. Aosue tersenyum malu-malu, dan berkata, tentu saja tidak. Saya sangat pintar. Setelah berbicara, dia menatap Charlie dengan mata besar penuh kekaguman, dan berbisik, aku sudah memikirkannya. Jika saya menemukan pacar di masa depan, saya akan menemukan seseorang seperti Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, apakah Anda ingin mempekerjakan menantu? Aosue menjawab dengan malu, jika saya dapat menemukan Tuan Wade, tidak masalah jika dia tidak datang ke pintu. Charlie mengangguk dan tersenyum, oke, kamu masih muda sekarang, belajar dengan giat, belum terlambat untuk jatuh cinta setelah lulus kuliah. Aosue menggumamkan mulut kecilnya, dan berkata, jika kamu bertemu orang yang tepat, kamu boleh membicarakannya terlebih dahulu, lagi pula, cinta sejati adalah yang terbesar. Ya. Charlie juga berkata dengan serius, jika kamu benar-benar bertemu orang yang tepat, tentu saja jangan lewatkan kesempatan itu. Dengan itu, Charlie tidak berpikir dalam-dalam, dan berkata padanya, oke, kamu bisa kembali ke kamar tidur, aku pergi. Aosue berkata, Tuan Wade, apakah kamu pergi sekarang? Apakah Anda ingin minum kopi bersama? Charlie melambaikan tangannya, berhenti minum, aku tidak bisa tidur di malam hari setelah minum. Pada saat ini, Aosue tiba-tiba menerima pesan WeChat. Dia tanpa sadar membukanya, dan dia terpana dan berkata, ibuku, ini menjijikan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Aosue muntah beberapa saat, lalu menyerahkan telepon kepada Charlie. Sambil batuk dengan keras, dia berkata, video panas di Facebook, bahwa Wookie benar-benar terburu-buru untuk makan bangku di kamar mandi rumah sakit. Oh, benar-benar menjijikan. Siapa yang mau makan makanan semacam itu? Sakit. Charlie melihat sekilas ke video itu benar-benar menjijikan, tapi sangat bagus melihatnya. Bukankah dia anak anjing yang suka memberi petunjuk psikologis kepada orang lain? Kali ini dia di titik puncak, dan merasakan kenikmatan yang dibawa oleh petunjuk psikologis. Charlie sudah bisa meramalkan masa depan Wookie. Ia harus makan feses sekali dalam 1 jam, jika tidak, kehidupan akan jatuh ke dalam bahaya ekstrim pada diri sendiri dan bunuh diri. Tidak ada gunanya mengikatnya dengan erat. Jika mereka tidak memberinya makan, dia akan mencoba menggigit lidahnya, melakukan mogok makan, menjauhkan diri dari air, dan bahkan terus berteriak gila. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membuatnya tetap hidup adalah dengan memuaskan kebutuhannya untuk makan feses setiap jam. Jika tidak, orang ini akan disiksa dan meninggal dalam waktu 1 bulan. Tapi untungnya, keluarga Wu juga merupakan keluarga besar, dengan basis dukungan yang besar dan banyak orang. Ini pasti akan sangat diperlukan di masa depan. Tapi Wookie akan sedikit sengsara selama sisa hidupnya. Dia harus makan setiap jam. Mereka tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Ketika Charlie kembali ke rumah, Wookie dikirim ke rumah sakit Sanity Lab. Rumah sakit Sanity Lab adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Aurousil, tetapi terlalu jauh. Bab 460. Mengemudi dengan cara ini, 20 atau 30 km, bau di mobil ini sebanding dengan septic tank, dan untuk beberapa lainnya, itu hanyalah siksaan seperti api penyucian di bumi. Baru saja turun dari mobil dan membantu Wookie masuk ke rumah sakit. Pada saat ini, Wookie tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia merasa pusing dan sakit kepala di kepalanya, jadi dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan putus asa, dan menangis dan berkata, sudah berakhir, perasaan itu akan datang lagi. Setelah beberapa saat jika saya kehilangan alasan lagi, Anda harus menahan saya. Beberapa orang masih memiliki ketakutan, tetapi mereka mengangguk tanpa sadar.
Apa yang mereka pikirkan di dalam hati adalah jika mereka menariknya, dia pasti akan mencoba menariknya. Tetapi jika dia berhasil, itu sangat buruk. Segera setelah itu, Wuki tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak histeris. Di mana taletnya? Di mana taletnya? Semua orang saling memandang, putus asa dalam hati mereka. Ini benar-benar dimulai lagi. Bagaimana melakukan? Kepala sekolah berteriak, dorong dia ke sana. Jangan lepaskan kali ini. Jadi semua orang buru-buru memeluknya, meletakkannya di tanah, lalu menekan anggota tubuhnya dengan erat. Kepala sekolah berkata, tunggu, saya akan memanggil dokter untuk membantu. 3 orang menekan Wuki dengan putus asa, tetapi Wuki telah berjuang mati-matian. Salah satu dari mereka tidak bisa membantu tetapi berkata, FCK, saya tidak bisa menahannya lagi, apa yang harus saya lakukan? Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu harus menekannya. Yang lain berkata, tunggu saat aku melepas sabuk dan mengikat kakinya. Itu cara yang bagus. Pada saat ini, Wuki jatuh ke tanah, matanya merah, dan dia berseru dan berteriak, lepaskan aku. Kalian, biarkan aku pergi. Orang yang lewat di rumah sakit jiwa tidak terbiasa dengan ini. Setiap orang terlalu malas untuk melihatnya. Lagi pula, seringkali ada pasien yang histeris di sini. Pada saat ini, seorang pensiunan tuan tua yang tinggal di halaman belakang keluarga membawa husky besar ke depan. Husky berbau di mana-mana, dan kemudian berjongkok membentuk lingkaran. Melihat ini, teman sekamar di kamar tidur Wuki berteriak pada tuan tua, cepat dan bawa anjingmu pergi. Jangan biarkan dia menariknya ke sini. Tuan tua memelototinya dan berkata, bisakah kamu mengendalikannya? Teman sekamar itu cemas, dan berseru, Anda tuan tua yang mati. Jika Anda tidak menyingkirkan anjing mati Anda, sesuatu yang besar akan terjadi. Tuan tua mendengus dingin dan berkata, saya telah memelihara anjing ini selama 6 tahun. Bahkan jika ditarik di tempat tidur saya akan membiarkannya menariknya dengan nyaman. Kemudian saya membersihkannya lagi, dan saya tidak mau membiarkannya dianiaya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu, teman sekamar itu terdiam. Saat ini, Husky sudah bekerja keras, beberapa kali menarik keluar, dan mengeluarkan banyak kotoran panas. Wuki bahkan gila saat melihat adegan ini. Sepertinya dia diberi stimulan dalam sekejap, dan kekuatan tubuhnya meledak beberapa kali dalam sekejap. Dia membungkuk dengan ganas, dan menjatuhkan ketiga orang di tubuhnya ke tanah. Mereka bertiga jatuh di semua sisi, dan sebelum mereka sempat menangis, anak keempat pingsan dan berteriak, FCK, hentikan bos. Seperti yang mereka bertiga katakan, mereka menjadi gila untuk mengejar ketinggalan. Tapi, bagaimana mereka bisa memiliki Wuki yang begitu gila dengan cepat? Wuki bergegas ke Husky dalam sekejap, menuju tumpukan besar kotoran di tanah, seketika seperti anjing ganas yang bergegas mencari makanan, membuka mulutnya dan bergegas. Tuan tua dikejutkan oleh adegan menumbangkan 3 pandangan, melompat setinggi setengah meter, dan gemetar. Kamu, sudah berapa hari kamu lapar?